Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Fitri Handayani dari kelas 11 Akuntansi 1 dan rekan saya. Nama saya Lydia Putri Karini dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bentuk negara, Bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Pertama, bentuk negara. Bentuk negara adalah susunan atau struktur suatu negara yang menunjukkan bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah di dalam wilayah negara tersebut. Bentuk negara menjelaskan bagaimana kekuasaan negara dibagi dan dijalankan untuk mengatur seluruh wilayah dan rakyatnya. Macam-macam bentuk negara ada banyak, tetapi kami hanya mengambil dua. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaan tertingginya berada pada pemerintah pusat. Daerah hanya menjalankan wewenang yang diberikan oleh pusat. Ciri-ciri negara kesatuan: yang pertama, hanya memiliki satu pemerintahan pusat. Yang kedua, satu kepala negara dan satu konstitusi. Yang ketiga, peraturan berlaku sama untuk seluruh wilayah negara. Dan yang keempat, daerah tetap berada di bawah pusat. Selain itu, negara kesatuan juga memiliki kelebihan. Yang pertama, persatuan negara lebih kuat. Yang kedua, pemerintahan lebih mudah dikendalikan. Dan yang ketiga, hukum dan kebijaksanaan lebih seragam. Selain kelebihan, ada juga kekurangan. Yang pertama, pemerintah pusat bisa terlalu dominan. Dan yang kedua, daerah terkadang kurang bebas mengatur wilayahnya. Contohnya seperti Indonesia, Jepang, dan Thailand. Selanjutnya ada negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah gabungan beberapa negara bagian yang memiliki kekuasaan sendiri tetapi tetap bersatu dalam satu negara federal. Ciri-cirinya: yang pertama, terdiri dari beberapa negara bagian. Yang kedua, ada pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Yang ketiga, negara bagian memiliki undang-undang sendiri. Dan yang keempat, kekuasaan dibagi antara pusat dan daerah. Contohnya seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Perbedaan utama antara negara kesatuan dan negara serikat adalah negara kesatuan kekuasaan utama di pusat dan negara serikat adalah kekuasaan dibagi dengan negara bagian. Yang kedua, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah cara suatu negara menjalankan kekuasaan serta menentukan siapa yang menjadi kepala negara dan bagaimana kedudukan pemimpin negara tersebut. Bentuk pemerintahan berkaitan dengan sistem kepemimpinan suatu negara dan proses pelaksanaan pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Di sini ada A. Monarki. Monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu. Jenis monarki: yang pertama, monarki absolut. Raja memiliki kekuasaan penuh. Contohnya ada Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Yang kedua, monarki konstitusional. Kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi. Contohnya ada Inggris dan Swedia. Yang ketiga, monarki parlementer. Raja hanya simbol negara, pemerintahan dijalankan Perdana Menteri. Contohnya ada Jepang dan Malaysia. B. Oligarki. Oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok kecil tertentu, misalnya kelompok kaya atau elit politik. Ciri utamanya: pertama, kekuasaan hanya dipegang oleh sedikit orang. Yang kedua, kepentingan rakyat sering kurang diperhatikan. C. Demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ciri-ciri demokrasi: pertama, rakyat memiliki hak memilih pemimpin. Yang kedua, ada kebebasan berpendapat. Yang ketiga, pemerintahan harus mendengarkan suara rakyat. Indonesia menganut demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Republik. Republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya dipilih untuk masa jabatan tertentu. Ciri-cirinya: pertama, kepala negara dipilih rakyat atau wakil rakyat. Jabatan memiliki batas waktu. Ketiga, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Indonesia merupakan negara berbentuk republik. 3. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah tata cara atau mekanisme kerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya. Sistem pemerintahan mengatur hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan teratur. A. Sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, pertama, presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, menteri bertanggung jawab kepada presiden. Kelebihan: pertama, pemerintahan lebih stabil, presiden memiliki kewenangan jelas. Kekurangan: kekuasaan presiden bisa terlalu besar jika tidak diawasi. Contoh, negara Indonesia dan Filipina.
B. Sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, pertama, kepala negara berbeda dengan kepala pemerintahan. Kedua, pemerintahan dipimpin Perdana Menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada parlementer. Kelebihan, pemerintah lebih mudah diawasi parlemen. Kekurangan, pemerintah mudah berganti jika kehilangan pendukung parlemen. Contoh, negara Inggris dan Singapura. C. Sistem semi-presidensial. Sistem ini menggabungkan sistem presidensial dan parlemen. Ciri-cirinya, pertama, ada presiden dan perdana menteri. Yang kedua, kekuasaan dibagi antara keduanya. Contoh, negara Prancis dan Rusia. Inti pembahasan yang pertama, negara memiliki bentuk dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Yang kedua, Indonesia berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, Indonesia menggunakan bentuk pemerintahan republik. Yang keempat, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Dan yang kelima, sistem pemerintahan bertujuan menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.